wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Fathur Rahman Hafizahullah Ta'ala dan untuk muadzin saudara Bapak Suryadi. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang kosong depannya terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu. Untuk adik-adikku sekalian, jika khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyukan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Sekian dari kami, karena waktu telah masuk kami sampaikan kepada sahabat rohani petugas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fazal taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan rasa syukur yang tak terhingga. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa membuktikan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang beriman, karena as-salatu burhan, salat itu bukti yang nyata tentang keimanan kita. Dan siang hari ini sungguh kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, keimanan adalah nikmat yang paling besar bagi kita semua. Karena iman bisa merubah mulai dari niat kita, tujuan hidup kita, tingkah laku kita, akhlak kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sejujurnya itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan semua yang lengkap dengan rukun iman tadi seharusnya menjadi dasar
untuk merubah dalam semua tingkah laku kita, niat kita, tingkah laku kita, akhlak kita, tujuan hidup kita, semua itu harus berubah karena keimanan kita. Kalau kita mau melihat surat Al-Ma'arij, ketika tujuan hidup orang kafir itulah dunia semata. Apapun yang mereka lakukan, tujuan adalah dunia semata. Ukuran kesuksesan seorang, keberhasilan seorang hanya ukurnya dunia semata. Hartanya, jabatannya, kekayaannya, semua adalah ukuran kesuksesan bagi orang yang tidak dilandasi keimanan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Fajr. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika rezeki mereka ditahan atau mungkin diuji dan rezekinya, maka mereka mengatakan dirinya dihinakan. Ukuran kemuliaan seorang, kehinaan seorang bagi orang kafir, bagi orang tidak dalam hasil keimanan adalah ukurnya dunia semata. Berbeda bagi orang yang beriman. Tujuan hidupnya semua terbentuk karena keimanan kita. Dan ketika orang kafir mereka mengatakan innahum yarawnahu ba'ida, sungguh azab Allah itu sangat jauh, maka bagi orang beriman dalam narahu qariban, azab Allah itu dekat, qarib. Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi kita itu berhati-hati. Keyakinan akan yaumul hisab, yaumul mizan, adanya surga dan neraka, semua itu pasti akan membuat kita akan berhati-hati dalam semua tingkah laku kita. Sehingga di awal surat, di awal tadi saya bacakan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau lebih dia, falyaqul khairan aw liyasmut. Lisannya pun pasti akan terjaga. Sehingga yang timbul adalah kehati-hatian. Dalam surat Al-Ma'arij, orang yang berhati-hati dengan musbikun atau orang yang berhati karena mempunyai rasa takut. Dan nanti di yaumil akhir, ketika orang yang beriman mereka masuk dalam surga Allah, diikuti dengan dzurriyyatun atau anak keturunan mereka yang sama-sama beriman. Dengan catatan ketika walladzina amanu wattaba'at dzurriyyatun, dengan catatan qalu inna kunna fi ahlina musbikun, yaitu mereka ketika hidup di dunia mempunyai rasa takut, berhajatkan rasa terhadap azab Allah. Sehingga yang timbul ketika dalam satu keluarga yang sama-sama beriman, maka yang timbul adalah saling menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kalau kita bisa merenung sedikit, bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, ujian bagi kita, fitnah bagi kita saat ini, dimanapun kita berada, pasti ada. Melalui HP kita, di rumah kita, HP, televisi, semua itu adalah ujian bagi kita, fitnah bagi kita. Tinggal bagaimana kita bersikap, tinggal bagaimana kita berbuat, apapun yang ada di sekitar kita. Ketika cara berpikir atau tujuan hidupnya dilandasi dengan keimanan, maka apapun yang ada di sekitar kita akan menjadi wasilah untuk mendapatkan diri pada Allah SWT. Anak kita, istri kita, harta kita adalah ujian atau fitnah bagi kita. Ketika kita gagal mensikapinya, maka itu harus menjauhkan kita dari Allah SWT. Bahkan dalam surat Al-Munafiqun, anak dan istri kita itu ketika menjauhkan diri dari mengingat Allah, maka dikatakan khasir untuk orang yang merugi. Maka dari itu, marilah mulai saat ini kita berusaha, apapun yang kita punya, apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, siapapun, apapun yang dekat dalam diri kita, kita jadikan wasilah untuk menggapai ridha Allah. Kita jadikan wasilah atau jalan untuk menggapai surganya Allah. Jangan sampai apa yang di sekitar kita menjadi fitnah bagi kita, menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah. Jamaah salat Jumat yang Allah, ketika keimanan sudah menjadi landasan dalam cara berpikir kita, akhlak kita,
tujuan hidup kita, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan bernilai pahala nanti di akhirat nanti. Keyakinan akan yaumul akhir, yaumul mizan, yaumul hisab, semua itu akan menjadi kita berharga dalam semua tingkah laku kita. Dan keimanan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bisa mencegah atau menghalang seorang dari perbuatan maksiat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, la yasrabu khamr hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika di dalam badannya ada keimanan. Tidak akan mencuri seorang mencuri ketika dia mencuri ada keimanan di dadanya. Dan tidak akan minum khamr seorang peminum ketika di dalam badannya ada keimanan. Keyakinan akan adanya yaumul akhir, yaumul mizan, yaumul hisab akan menjadikan kita itu berharga dalam semua tingkah laku kita. Maka dari itu, jemaah salam yang dirahmati Allah, mulai saat ini kita berusaha menjaga keimanan kita. Karena al-imanu yajid wa yanqus, yajid bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Iman itu naik dan turun. Naik ketika kita taat kepada Allah SWT dan turun ketika kita bermaksiat terhadap Allah SWT. Dan salah satu syariat sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita semua adalah diwajibkan yang salat lima waktu bagi kita. Karena hal ini ketika kita bisa menjaga salat kita, apalagi 5 waktu kita jaga di masjid bagi yang laki-laki, maka insya Allah iman kita pasti akan terjaga. Iman kita akan terpelihara. Iman kita pasti akan dalam keadaan yang stabil. Kenapa? Karena kita 5 waktu kita menjalankan perintah Allah, 5 waktu kita mengingat Allah, 5 waktu kita menjalankan yang menurut janji Allah adalah hal yang bisa mencegah kita dari perkara keji dan munkar. Dan bagi orang yang cara berpikir dari dasar keimanan, tingkah lakunya dari keimanan, maka dalam surat Al-Ma'arij dikatakan dalam keadaan salat, selalu dalam keadaan salat daimah, yaitu ketika salatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti salatnya bisa menjaga keimanannya, tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan bisa mengingat Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mulai saat ini kita berusaha memperbaiki akhlak kita, tingkah laku kita, lisan kita dengan dasar keimanan. Karena kita semakin hari masih akan mendekati kematian. Waktu kita masih terbatas. Semakin hari waktu kita berkurang. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil lazzat." Mati ya Rasulullah al-maut. Banyak-banyak kalian mengingat pemutus kenikmatan. Ketika ditanya apakah pemutus kenikmatan, ya Rasulullah, beliau mengatakan al-maut atau mati. Kita yakin kita itu pasti mati. Apapun
bentuk kematian kita. Maksudnya dimanapun kita, kapanpun kita, semua itu pasti mati. Tinggal bagaimana persiapan kita menghadapi kematian nanti. Tinggal bagaimana persiapan kita menghadapi yaumul mizan, yaumul hisab. Jangan sampai yang timbul adalah penyesalan bagi nanti di yaumil akhir. Ma'aqdi maliya halaka 'anni sultaniya. Harta nanti tidak ada bermanfaat sama sekali. Jabatan tidak berguna sama sekali. Khudhu faghullu, ketika mereka sudah dilempar dalam api neraka, mereka akan dililit dengan rantai yang terpanjangnya 70 hasta. Silahkan lihat di surat Al-Haqqah. Semua itu sudah bentuk kerugian ketika kita salah dalam mensikapi harta kita, saudara kita, apapun yang ada cara kita. Ketika kita salah bersikap, maka yang timbul adalah penyesalan. Ya laitani, ya laitaha, semua itu adalah penyesalan. Maka dari itu, marilah pada saat ini kita berusaha, apapun, siapapun yang ada di sekitar kita, semua adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita berdoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.